Babi hutan yang sombong. Cerita fabel anak. Pada suatu ketika, seekor babi hutan bertemu dengan seekor kucing di kaki sebuah bukit. Sahabatku kucing, aku adalah binatang terhebat di hutan ini. Aku telah menemukan ratusan cara untuk menyelamatkan diri dari musuh. Jika musuh datang, dia pasti tidak akan bisa menangkapku, kata babi hutan dengan sombong. Wah, hebat sekali kamu babi. Aku hanya tahu satu cara untuk menyelamatkan diri dari musuh, kata kucing. Aku yakin bahwa hanya akulah yang memiliki ratusan cara untuk menyelamatkan diri dari musuh, kata babi hutan. Sudikah kamu mengajariku beberapa cara saja agar aku bisa dengan mudah menyelamatkan diriku jika ada musuh, kata kucing. Belum sempat babi hutan menjawab permintaan kucing, tiba-tiba datang segerombolan anjing liar yang kelaparan. Dengan sangat cepat, kucing melompat dan langsung berlari pergi ke semak-semak untuk menyelamatkan dirinya. Babi hutan yang sedang membual itu tidak sempat berlari untuk menyelamatkan dirinya dari segerombolan anjing liar yang kelaparan itu. Seketika babi hutan mati dengan sangat mengenaskan dan menjadi santapan segerombolan anjing liar yang sedang kelaparan. Rubah dan kucing. Cerita fabel anak. Di hutan rimba, hiduplah seekor rubah dan kucing. Mereka sering bertengkar. Terkadang perselisihan itu membuat salah satu dari mereka marah. Kini mereka sedang bersedih karena sudah 3 hari belum makan. Rubah dan kucing akhirnya memutuskan untuk pergi berkelana. Mereka bersama-sama berburu tikus atau ayam yang gemuk. Ketika telah jauh berjalan, mereka merasa sangat lelah, apalagi matahari bersinar dengan teriknya. Rubah, lihatlah, ada pohon besar yang rindang, kata kucing sambil menunjuk sebuah pohon. Kita istirahat dulu di bawah pohon itu, sahut Rubah. Mereka pun langsung bersandaran di bawah pohon itu. Suasana sejuk membuat mereka mampu melupakan rasa lapar mereka sejenak. Tapi tiba-tiba mereka bertengkar tanpa alasan. Kamu pikir kamu yang paling pandai? Atau kamu hanya sok tahu? Aku merasa akulah yang lebih banyak mengetahui trik-trik dibandingkan kamu, kata Rubah dengan angkuh. Aku memang hanya menguasai satu trik, tapi satu trik ini lebih baik daripada trik-trikmu, jawab kucing dengan marah. Tak berapa lama terdengar terompet pemburu dan gonggongan anjing pemburu. Dalam sekejap, kucing memanjat ke atas pohon dan bersembunyi di antara dedaunan lebat. Inilah trikku, sekarang perlihatkan padaku trik-trikmu yang berharga, kata kucing dari atas pohon. Walaupun Rubah memiliki banyak trik, ia tidak dapat menentukan trik mana yang akan dicobanya terlebih dahulu. Sang anjing pemburu pun terlanjur bergerak mendekat dan akhirnya sang Rubah tak bisa meloloskan dirinya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, jangan merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki. Tirulah sifat padi, semakin berisi semakin merunduk, dan semakin mempunyai banyak ilmu semakin rendah hati. Kancil dan tikus. Cerita fabel anak. Di sebuah hutan, hidup 2 ekor kancil yang bersaudara. Kakaknya bernama Manggut.
sementara adiknya bernama Kanca. Namun, meski kancil tersebut bersaudara, keduanya memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda. Manggut, sang kakak, memiliki kepribadian pemalas, jahil, dan suka berbohong. Sementara Kanca, sang adik, memiliki kepribadian rajin dan baik hati. Suatu hari, Manggut sedang kelaparan dan ia mencari makanan di sungai kecil yang dangkal. Hanya saja, ia tidak menemukan makanan di sana. Sebenarnya, Manggut ingin menyeberang ke sungai lain untuk mencari makan. Hanya saja, karena ia memang pemalas, ia mengurungkan niatnya tersebut dan lebih memilih menahan rasa laparnya. Sesampainya kembali di rumah, Manggut mencuri makanan milik Kanca, adiknya. Karena makanan Kanca sudah dicuri Manggut, ketika Kanca hendak makan, ia pun terkaget karena makanan yang selesai dicarinya habis. Kanca pun bertanya kepada Manggut, "Kak, di mana makananku?" Manggut pun menjawab seolah tak mencuri makanan Kanca. Dengan nada berbohong, ia mengatakan, "Aku tidak tahu, mungkin saja makananmu dicuri tikus." Kanca diam, namun ia tak yakin kalau makanannya dicuri tikus. Tahu bahwa adiknya masih tidak percaya dengan apa yang diucapkan, Manggut pun menegaskan, "Masa kamu tidak percaya dengan kakak sendiri sih?" Alhasil, Kanca pun percaya dengan ucapan Manggut. Namun, ternyata tanpa sepengetahuan Manggut, Kanca mencoba memanggil tikus ke rumahnya dan menanyai mereka. Melihat tikus datang, raut wajah Manggut memucat karena takut ketahuan. Kanca pun bertanya, "Tikus, apa benar kamu yang kemarin mencuri makananku?" Tikus pun menjawab, "Hah? Mencuri makanan apa? Makanan yang mana? Bahkan berpikir saja aku tidak pernah." Tiba-tiba Manggut menyela pembicaraan mereka dan berusaha memojokkan tikus. "Ah, tikus, kamu membela diri saja. Sudah Kanca, dia itu pasti berbohong." Namun ternyata Kanca percaya dengan ucapan tikus. Bahkan meski Manggut berusaha mempengaruhinya. "Ya sudah deh, kalau memang kamu tidak mengambil. Mumpung kamu berada di sini, aku minta tolong ya ambilkan makanan untukku di seberang sungai sana. Aku tadi juga mengambil makanan dari sana." Tikus pun menurut dan memenuhi permintaan Kanca. Kemudian ia membuat sampan untuk digunakan pergi menyeberang ke tepi sungai. Sementara Manggut cepat-cepat menyeberang sungai juga. Ia akan memasang perangkap tikus supaya tikus terjebak dan tak bisa kembali. Setelah sampan selesai dibuat oleh tikus, tikus pun berlayar menyeberang dengan sampan tersebut. Ketika hampir mendekati tepi sungai, tikus melihat ada perangkap terpasang di tepian. Ia sangat yakin kalau Manggut yang memasang perangkap tersebut untuk dirinya. Tak mau kalah dengan akal bulus Manggut, tikus tiba-tiba saja mendapatkan ide gemilang. Tikus melompat dan berpura-pura jatuh tenggelam ke dalam sungai. Tikus pun berteriak, "Manggut, tolong aku Manggut. Aku hampir tenggelam. Aku tidak bisa berenang." Manggut pun segera menolong tikus. Tikus berpura-pura terlihat lemas dan meminta Manggut mengantarkannya ke seberang sungai. Sesampainya di sana, tikus kembali meminta Manggut menemaninya mengambil makanan. Akhirnya, mereka berdua tiba di tepian dan berjalan bersama. Manggut sepertinya lupa dengan perangkap yang ia pasang sebelumnya.
Ia terus saja berjalan tanpa memperhatikan sekitar. Dan tiba-tiba saja kakinya terperangkap dengan jebakan yang ia buat sendiri. Manggut pun berteriak kesakitan. Tikus kaget dengan teriakan Manggut dan segera menolong. Dengan sangat hati-hati, tikus melepaskan perangkap yang menjepit kaki kanan Manggut. Darah pun keluar dari kaki yang lecet tersebut. Sembari menahan rasa sakit, Manggut berterus terang kepada tikus. "Tikus, maafkan aku yang sudah menuduhmu mencuri. Sebenarnya, aku yang telah mencuri makanan milik Kanca. Aku juga yang membuat perangkap ini untuk menjebakmu. Maaf ya, tikus." Tikus pun memaafkan Manggut dan meminta agar Manggut berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Manggut setuju karena telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Ia pun berterima kasih kepada tikus karena mau memaafkan dan mengobati lukanya. Pesan moral dari kisah ini yaitu kita bisa belajar dari Manggut untuk tidak menjadi orang yang malas dan tidak suka menuduh orang lain atau melempar kesalahan kita pada orang lain, karena hal tersebut tidak terpuji. Sementara dari tikus, kita belajar untuk tidak memiliki sifat sumbu pendek dan mudah marah. Kita juga belajar dari tikus untuk menjadi orang yang mudah memaafkan orang lain, apapun kesalahannya, dan memberikan pelajaran atau mengingatkan orang yang salah dengan cara yang baik. Itik yang buruk rupa. Cerita fabel anak. Pada suatu musim panas yang cerah, terdapat induk itik yang sedang mengerami kelima telurnya di bawah pohon. Tiba-tiba ia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dari telur yang lain. Meskipun sedikit khawatir, dia menunggu mereka untuk menetas. Kemudian pada suatu pagi, satu demi satu telur itik mulai menetas. Pip, 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 bunyi anak itik. Anak-anak itik mengeluarkan kepala mereka ke dunia, namun semuanya menetas kecuali satu telur. Oh, anak-anakku yang manis, aku sungguh induk yang beruntung. Tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima? Tanya induk itik. Induk itik mulai merasa khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu yang sangat lama, katanya sambil melihat telur yang belum menetas. Kemudian, induk itik tersebut mulai duduk di atas telur yang belum menetas dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak itik yang sangat manis karena telur ini lama sekali menetas. Harap induk itik. Di pagi hari yang cerah, telur terakhir menetas. Keluarlah seekor itik buruk rupa yang berwarna abu-abu. Pip, 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 bunyi itik kelima. Anak itik ini berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Dia sangat besar dan juga buruk rupa. Pip, 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 bunyi itik kelima. Tidak ada anak itikku yang seperti ini. Yang satu ini sedikit jelek, kata induk itik. Induk itik terkejut melihatnya dan sampai merasa sedih. Induk itik berharap suatu hari nanti itik kelimanya akan tumbuh seperti saudara-saudaranya. Tapi hari demi hari berlalu dan anak itu tetap buruk rupa. Bahkan semua saudaranya selalu mengejek itik kelima tersebut dan mereka tidak mau bermain dengannya. Ia tumbuh dengan warna bulu yang berbeda dari yang lainnya dan ukurannya pun lebih cepat besar dari saudaranya. Anak itik tersebut pun menjadi sangat sedih. Kau itik yang jelek, kata itik pertama. Lihatlah itik kecil yang jelek ini, ejek itik kedua. Iya, pergi kau begitu jelek,
ujar itik ketiga. Kami tidak akan bermain dengan kamu, dasar itik yang jelek, ujar itik keempat. Mereka kemudian menertawainya dan anak itik yang buruk rupa sangat merasa sedih. Anak itik yang kelima ini kemudian pergi menuju kolam dan melihat bayangan wajahnya di air. Tidak ada yang menyukaiku, aku sangat jelek, kata itik buruk rupa yang merasa sedih. Anak itik buruk rupa ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Ia kemudian berkelana sendiri di tengah hutan. Musim dingin akan segera tiba. Salju mulai turun dan bertebaran di mana-mana. Anak itik ini mulai merasa sedih dan menggigil kedinginan. Ia tidak menemukan makanan atau tempat yang hangat. Akhirnya ia kembali ke keluarganya, namun mereka menolaknya. Kau seekor itik jelek, kata salah satu anak itik. Siapa anak itik yang jelek ini? Tanya induknya. Itik buruk rupa tersebut kemudian pergi dan tinggal di kandang ayam. Tapi anak-anak ayam itu mematukinya dengan paruh, sehingga ia segera pergi. Sambil berjalan menyusuri hutan, itik buruk rupa ini kemudian berjumpa dengan seekor anjing. Kuk-kuk! Anjing itu melihatnya dan segera pergi meninggalkan sang itik sendirian. Anak itik tersebut berpikir sendiri, aku sangat jelek, bahkan anjing itu tidak mau memakanku, kata anak itik yang bersedih. Itik ini kemudian berjalan menyusuri ke dalam hutan lagi, dan di sana sang itik bertemu dengan Pak Tani. Petani tersebut menyukai itik buruk rupa dan membawanya pulang bersama istri dan anaknya. Sayangnya, di sana itik buruk rupa bertemu dengan seekor kucing peliharaan keluarga petani. Mereka mulai bertengkar sehingga itik memutuskan pergi dari rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu, musim dingin akan berganti menjadi musim semi. Semuanya terlihat segar dan kembali hijau. Itik buruk rupa itu masih berjalan dan terus berjalan. Ia berjuang untuk bertahan hidup, mencari makan ke sana dan ke sini. Tak terasa, tubuhnya semakin besar dan bulu yang dimilikinya pun semakin indah. Itik buruk rupa kemudian melihat sungai. Ia sangat bahagia karena melihat air lagi. Ini merupakan hal yang sudah lama tak ia hampiri. Ia kemudian mendekat ke sungai dan melihat ada angsa yang sangat menawan sedang berenang di sungai. Itik ini kemudian terpikat oleh pesona angsa tersebut. Namun, anak itik buruk rupa ini malu dengan dirinya sendiri hingga menundukkan kepalanya sangat rendah. Saat ia menunduk, itik buruk rupa ini melihat bayangannya sendiri di pantulan air dan ia merasa heran. Dia tidak lagi menjadi seekor itik buruk rupa. Itik yang dibenci semua binatang ini telah berubah menjadi seekor angsa yang tampan dan menawan. Sekarang ia menyadari mengapa ia terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya. Karena ia adalah seekor angsa dan saudaranya adalah itik. Menyadari dirinya adalah seekor angsa, maka ia terus memandangi tubuhnya dari pantulan air. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan tidak boleh mencela ciptaan Tuhan yang lainnya, hanya karena mereka berbeda dari kita. Kucing dan tikus, cerita fabel Anna. Dulu, di sebuah desa kecil ada seekor kucing yang sangat lapar. Ia selalu mencari makan di rumah-rumah penduduk desa, tapi selalu saja tidak dapat menemukan sesuatu yang bisa dimakan.
Suatu hari, ia melihat sebuah rumah yang terlihat sangat menggiurkan. Ia yakin pasti ada makanan di dalam rumah itu. Akhirnya, aku menemukan rumah yang sangat menggiurkan. Pasti ada makanan di dalam sana, kata kucing. Kucing itu segera masuk ke dalam rumah itu dan melihat sekeliling. Ia melihat banyak tikus yang berlarian di sana. Kucing itu sangat senang dan segera mengejar tikus-tikus itu. Namun, tikus-tikus itu ternyata sangat pintar dan cepat. Mereka selalu berhasil lolos dari serangan kucing itu. Kau tidak akan bisa menangkap kami, kucing bodoh, kata tikus mengejek. Kucing itu mulai merasa kesal dan putus asa. Ia pikir, bagaimana aku bisa makan jika tikus-tikus itu selalu lolos dari serangan? Kemudian, kucing itu memutuskan untuk berpikir dengan cerdas. Ia mencari tahu apa yang menjadi kelemahan tikus-tikus itu dan menemukan bahwa tikus-tikus itu sangat suka makanan manis. Kucing itu kemudian membuat sebuah perangkap dengan makanan manis dan meletakkannya di tempat yang biasa dilalui tikus-tikus itu. Aha, aku tahu apa yang menjadi kelemahan tikus-tikus itu. Mereka sangat suka makanan manis, kata kucing. Beberapa saat kemudian, tikus-tikus itu datang dan tertarik dengan perangkap makanan manis yang dibuat kucing itu. Mereka tertangkap dan kucing itu akhirnya dapat makan dengan puas. Aduh, kami tertangkap karena kelemahan kami yaitu suka makanan manis, kata tikus. Kucing itu belajar bahwa dengan berpikir cerdas dan mencari tahu kelemahan musuh, kita dapat mengalahkan mereka. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kebijakan yang cerdik dan licik tidak selalu menjamin kemenangan dalam hidup. Keinginan yang terlalu besar akan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan yang lebih baik. Selalu berhati-hati dan waspada akan menjaga kita dari bahaya dan masalah. Itik yang buruk rupa. Cerita fabel anak. Dikisahkan, seorang petani memiliki seekor bebek. Bebek ini melahirkan 10 telur dan semuanya menetas. Namun, dari 10 bebek, ada satu yang wajahnya berbeda dari sang induk. Bentuknya lebih besar dan warnanya abu-abu. Setiap hari, bebek abu-abu ini harus hidup menderita karena diolok-olok bebek-bebek lain. Karena sedih, bebek ini pun meninggalkan peternakan dan lari ke sungai dan bertemu dengan angsa putih yang sangat cantik. Bebek ini berusaha tidak menghiraukan angsa itu karena terlalu sedih diejek bebek lain. Saat berlari menyeberangi sungai, dia tanpa sengaja melihat bayangannya sendiri di air sungai. Betapa terkejutnya bebek ini, ternyata wajahnya kini berubah menjadi angsa yang cantik. Ia baru menyadari kalau selama ini dirinya bukanlah itik jelek, tapi angsa yang cantik. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan tidak boleh mencela ciptaan Tuhan yang lainnya, hanya karena mereka berbeda dari kita.